Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri, grup Barito, Pak PP, dan juga Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi, yang ditutup di harga 121, menguat 7,07%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker, sebenarnya Bumi akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi bangkit. Ya, apakah ini swing low selesai koreksinya? Mudah-mudahan. Kalau dia sudah bergerak di atas 125 nanti, nggak harus hari ini besok ya, minggu depan arah 140 sangat mungkin. Jadi masih jauh nggak arahnya? Masih, apalagi itu kuasinya itu kan masih bisa tuh, masih dalam proses ya reorganisasinya. Nah, pokoknya yang penting nggak jebol berapa? 110. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kemarin kenapa nggak beli pas dia sideways? Kan kelihatan nih. Walaupun memang nggak bisa kita menebak 100% benar ya analisanya. Tapi kan sudah bisa terlihat nih dia sideways. Sudah beberapa minggu ditahan terus 110. Ya udah nekat. Kalau nggak sesuai harapan ya cut loss. Simple. Nih Borneo Trader kemarin beli. Tapi kapan belinya? 2 hari yang lalu kalau nggak salah kami beli itu. Saya suruh nawar 115, 113, 112 tawar. Saya bilang nih buktinya kami beli. Dan akhirnya bangkit. Gimana ngeles? Simple. Ya tadi lihat sideways. Cuman ada beberapa indikator yang saya lihat memang ya ada oke lah Bumi. Tapi nggak perlu Bapak Ibu indikator macam-macam. Pakai aja support resisten ini simple. Jebol cut loss, naik take pay. Ya, target kami 122 sudah tercapai. TP1, TP2-nya di 140-an. 135, 140. Harusnya bisa. Kenapa? MACD-nya mengarah ke atas. Nih saya perbesar. MACD-nya mengarah ke atas, golden cross bercat di atas dan juga meningkat. Volume meningkat. Ini ledakan volume. Keterlaluan kalau sampai dia balik ke arah lagi ya. Kalau dia balik ke arah lagi ke bawah 110 ya udahlah. Jelek gitu aja. Tapi kecil kemungkinan, lebih cenderung ke atas. Bumi lanjut. BRMS yang ditutup dagang 452 menguat 4,62%. Asing net buy. Kalau di broker resminya BRMS akumulasi. Bagus nggak? Bagus. Nih akumulasinya AK, JP, CP, PD, BB, MG, YUIF. Yang jual kebanyakan retail. CC, YP, XL, DH, YB, EP, LG, ADR, JJ, XC, OD, SK. Itu kan rata-rata retail. Tapi memang CC ini kemungkinan besar bukan retail. Kenapa? Dia jualan terus. CC, DH tuh jualan besar-besar tuh. Semenjak awal bulan. Tapi nggak masalah lah ya, yang penting kan naik. Nggak peduli mau distribusi, kalau arahnya atas beli. Borneo Trader beli nggak? Beli. Beli di berapa kami? Beli. Kami bahkan beli pernah di 404. Habis itu kami tambah 402. Hari terakhir 11 Juli, habis itu baru terbang. Take profit udah. Dan profit target kami berapa? 500. Kok ke situ ya? Ini resisten psikologis kuat, perubahan praksi harga harusnya ke situ. Kenapa? Trendline downtrend sudah dipatahkan. Nih, simple analisanya gimana? Ya lihat aja, nggak usah. Menurut saya, tapi kalau mau coba pakai aja banyak indikator, nggak masalah. Karena kita kan setiap orang tuh berbeda-beda melihatnya. Kalau saya lihat ini yang nggak terlalu banyak. Saya cuma lihat support resisten juga bisa aja melihat saham tuh bagus nggak naik. Walaupun memang nggak bisa 100% ya Bapak Ibu. Ada cut loss-nya nggak? Ada cut loss-nya. Tapi kami cut loss-nya nggak pernah dalam. Dan bisa di cover dari saham lain. Habis cut loss besok bisa dapat saham lain. Gantinya bahkan hari itu juga bisa gantinya. Ya. Kalau tertarik ikut secara gratis free. Ini free. Syarat ya adalah syaratnya. Ya. Free. Bapak Ibu berkorban apa? Berkorban cuman ya buka akun sekuritas Stockbit. Stockbit juga bagus sekuritasnya. Apa yang ada di RTA Business itu lebih lengkap Stockbit. Top buyer, top seller, akumulasi. Bahkan di Stockbit tuh ada insider. Profilnya juga bagus. UI-nya juga bagus untuk HP, desktop, iPhone juga bagus. Gimana cara gabung Borneo Trader Stockbit External Community? Masukkan kode R-nya besar R41778. Tapi Bapak Ibu bisa memasukkan kode itu di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan External Community. Nah, masukkan kode tadi R41778, tapi bisa pencet join itu kalau minimal saldo trading balance Bapak Ibu 10 juta. Mau
saham Bapak Ibu 100 juta, 1 miliar. Kalau trading balance-nya nggak nyampe 10 juta ya nggak bisa pencet. Dan setelah pencet join, sebulan ke depannya akumulasi beli jual Bapak Ibu syarat kedua itu minimal 75 juta. Jadi jual beli itu 75 juta dalam sebulan ya, Bapak Ibu akan tetap di grup bulan depannya. Silakan, free itu. Nah, kalau dibeli seperti BRMS, kami beli dari 404 10%. Bahkan Bumi yang 2 hari lalu kami beli sekarang naik berapa tuh? Dari 115 lah paling pendek kami beli, 6% dapat. Ya, banyak lagi yang lain. Ada PGO kami. Ya, kalau tertarik coba lihat dulu. Dan grup Stockbit itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu merasa nggak cocok 2-3 bulan bersama join Bornet Trader, udah Bapak Ibu keluar aja. Bisa kok keluar dari Stockbit-nya. Ya, tidak mengikuti lagi, tidak bergabung lagi di eksternal community-nya, itu bisa. Jadi nggak permanen. Ya, silahkan kalau tertarik. Dan pilihan saham Bornet Trader bukan saham-saham yang tiba-tiba pas mau dibeli langsung di atas sudah naik tinggi, open gap up, beli sudah di atas. Enggak, kami bahkan sering banyak nawar, bahkan sering kebanyakan nawar. Kami itu beberapa yang ketinggalan. Kayak kemarin kami nawar Toba itu beda 10 poin. Kami nawar di 755, dia naik dari 765 ke 820 hari kemarin tuh. Sehari sebelumnya kan naik tuh. Terus hari kemarin 830. Beda tipis. Tapi kalau ada yang FOMO kemarin berani ngambil 765, profit. Habis itu kemarin kami nawar apa? Brand kami nawar di 7.000 agak dalam. Karena dekat-dekat support kami nawar. Tapi dia kemarin dari 7.350 naik ke 7.750 ya. Tapi ya itu pilihannya pasti yang bagus-bagus. Cuman sayang kadang nggak sesuai harga tawaran. Ya, ada yang beli buy on breakout nggak ada. BRMS nih kami beli buy on breakout. Nih, kapan kami beli? Kalau nggak salah 2 Juli beli. Pokoknya ada candle hijau, dia buy on breakout, kami beli 404. Buy dibawa turun. Habis itu kami beli lagi 402, buy lagi pas tinggi dibawa turun. Tapi besoknya baru diterbangin. Ya seperti itu. Yang penting kami tahu di mana harus stop loss. Itu ya. Tapi kembali lagi silahkan Bapak Ibu, kalau yang punya sekuritas lain dan nyaman bisa lewat link di deskripsi. Pilih grup rekomendasi trading bareng Bornet Trader. Itu ya. Maaf kepanjangan iklannya, silakan ya. Kalau mau otodidak, mau lihat YouTube juga yang umum ini boleh kok ya, karena ya saya juga menganalisa sesuai ya, nggak ada yang ditutupi. Tapi ya seperti itu. BRMS target 500, minimal 500 harusnya. Mungkin nggak jebol lagi 420, harusnya sih nggak ya, tapi namanya market apapun terjadi ya. Tapi harusnya nggak jebol 420 BRMS. Lanjut NRG yang ditutup dagang 448, menguat 17,27%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NRG akumulasi. Langsung saja ke titiknya. NRG Bornet Trader beli nggak? Beli kami. 2 Juli kami beli. Nih. Pas merah nih 2 Juli. Kami beli di berapa? 334 sampai 328. Kami beli. Dikasih nggak? Kasih. Harga tingginya aja dikasih. Kami beli itu 334. Low-nya tanggal 2 Juli itu 328 kami dapat. Dan akhirnya diterbangin. Saya bilang hot selama di atas 340, terbang lagi dan kami hot lagi di atas. Ya, nggak percaya ini buktinya. Nah, dengan update-nya. Tuh, silakan kalau tertarik ya. Bukan omong-omong doang, dan kami beli juga. Ya, kalau saya sih keseringan kami beli dapat bottom. Jarang kami dapat beli harga tinggi, keseringan dapat bottom. Tapi ada yang sudah take profit, ada yang nggak tahan ya, seperti itu. Tapi ya kami dapat harga bawah pas dia sideways. Kok bisa? Ya itulah ya. Sebulan dikasih 33%. Tuh, jadi kemana arahnya kalau pandangan saya sih ada ke perubahan praksi harga potensi 500 ya. Karena ini udah lama juga dia di bawah, 2-3 tahun dia di bawah. Dan view lebih panjang, Bapak Ibu perhatiin ada pola cup and handle. Jadi 500 itu sangat mungkin lah. 500 sangat mungkin. Pendek, cuma 10% sih sangat mungkin. Tapi nggak tahu kapan ya. Ya kalau dikasih dalam waktu cepat seminggu ke depan bagus. Yang pastinya
kemungkinan besar ini bisa sideways dulu. Supportnya Bapak Ibu pakai berapa? 400, support kuat 400. Tetap pakai support kuat 400 ya. Kalau tertarik energi ya, koreksi dikit ya boleh tuh spek buy. Disclaimer energi. Lanjut. Dewa yang ditutup di harga 190 menguat 5,55% asing. Net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Dewa di distribusi. Dewa bagus, breakout double bottom. Naik pas di resisten target kemana? Kalau Bapak Ibu lihat volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas. Nih saya perbesar ya. Dan rejection ya, gagal pola cap and handle. Kenapa dia nggak jebol 170 tuh? Simple kan kalau Bapak Ibu nekat beli aja 170. Iya, karena sudah melihat candle. Coba kalau jebol, ya cut loss, itulah gunanya trading plan. Ini kan nggak jebol nih, sempat jebol memang, tapi habis itu naik lagi. Ya udah, kalau tutup di bawah itu ya jual. Targetnya kemana? Kalau ini swing low, harusnya ini swing low ya. Ini selesai koreksi ABC-nya. Jadi kemana arahnya? Ya 200 minimal. Peluang besar. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Disclaimer tapi ya, supportnya jauh tuh. 100, support minor 180, support kuat 170. Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 86 menguat 3,61%. Asing net buy. Kalau di broker resminya PKTR. Akumulasi. PKTR bagus. Pokoknya ingat Bapak Ibu, PKTR nih grup bakri yang belum naik banyak. Simple. Apalagi volume meningkat, MACD mengarah ke atas. Pakai cut loss, silahkan cut loss. Kalau di jebol 80 udah. Tutup di bawah 80 jelek. Targetnya kemana? Jangan pendek, targetnya langsung 100 saja. Ya, kalau saya sih nggak pendek kalau seperti ini. Tarik aja ke atas langsung. Mudah-mudahan digas ya, mudah-mudahan digas. Nih, target 100. Untuk PKTR. Kita lihat aja nanti. Ya, risk reward bagus. Menarik lah nih risk rewardnya. Kalau tertarik ya disclaimer. Cut lossnya sekitar ya 9%. Target reward 20%. Risk reward 1:2. PKTR yang tertarik. Lanjut MMN yang ditutup dagang 8.225 menguat 0,3%. Asik net buy. Kalau di broker semuanya MMN. Di akumulasi tipis. MMN harus bangkit. Pokoknya ingat MMN ini simple juga. Ini kan kelihatan bertahan di atas resistennya dulu support. Sekarang jadi support juga ya. 8.200. 8.000 lah toleransinya. Kalau jebol buang aja udah. Mudah-mudahan besok candlenya solid hijau seperti ini. Biar morning star. Nah bagus kalau besok morning star. Hijau lah, naik 1%, 2% udah bagus. Kalau menurut saya ya. Atau kalau koreksi yang penting gak jebol berapa? 8.000. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke atas. Atau minimal sideways. Kalau 8.000 belum saatnya jebol. Kecuali ISG downtrend. Jebol tuh 8.000. Ya. MMN. Lanjut. Cuan yang naik 2,46% ke harga 1.665. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya cuan akumulasi. Apakah akan masuk MSCI? Sepertinya diakum terus nih. Kalau menurut saya sih ada peluang. Tapi supportnya jauh nggak? Jauh. Berapa supportnya? Supportnya 1.500. Wah hari ini nyentuh ya 1.500. Wah pas banget. Sayang saya nggak perhatikan. Saya tadi memperhatikan brand kemarin. Mau nawar di 7.000 nggak dikasih juga. Terlalu sadis nawarnya juga. Ya seperti itulah market ya. Kadang nggak, kalau lagi nggak rezeki ya kayak gitu. Nggak dapat atau cut loss ya biasa. Namanya dagang. Ya nggak mungkin bisa 100% juga. Kita selalu bagus setiap hari. Win rate-nya 100%. Tapi saya sampai tanggal 15 kemarin saya win rate-nya 100% ya trading. 14 kali trading win. Nih buktinya dari Stockbit ya. Tapi profitnya nggak gede-gede ya karena akun Stockbit saya sering scalpingin. Tapi ya ini buktinya. Ya, jadi itu aja dulu untuk cuan. Kemungkinan besar sideways selama sampai minggu depan. Kalau memang sentimennya bagus dan masuk MSCI bangkit nih. Tembus 1.700. Target ke berapa minimal? 2.000. Cuman kita nggak tahu nih berapa harga MSCI-nya yang
Kalau saya nggak tahu gimana cara hitungnya free floatnya itu. Nah, free float itu kan ada minimal market cap. Nah, market cap itu kan akan terbentuk dari harga. Kalau harganya semakin besar berarti market capnya makin besar kan. Nah, saya nggak tahu ya. Benar-benar saya nggak tahu berapa. Kalau saya tahu ya lebih bagus tuh sebenarnya. Cuman harus hitung ya. Saya kurang paham. Ya, saya lihat teknikal aja kemana harga follow the trend. Kalau kena trailing stop saya TP. Itu ya. Menarik. Kalau menurut saya masih menarik cuan. Bisa digas lagi hari ini ya. Akan uji berapa hari ini? 1700 sampai 1750. Mudah-mudahan cuan. Atau 1800 bisa sampai di ujinya. Tapi minggu depan. Nah ya. Itu cuan. Lanjut PTRO yang ditutup Dega 4160. Menguat 4,26%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTRO diakumulasi. PTRO bagus juga, 4400 diuji. Peluang besar nggak? Ada. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia naik MACD-nya golden cross arah atas, sudut kemiringan 45 derajat, tapi volume makin berkurang. Tapi jangan terpengaruh. Volume makin berkurang, dia tetap naik ya. Oke, ini contohnya nih, contohnya. Ini volumenya nurun, tapi dia naik ya. Nggak masalah kan? Yang penting berapa? Ya pakai support minor 4000 jangan jebol minggu ini. Ya, mudah-mudahan sideways. Wah, agak dalam ya. Kalau pandangan saya sih 4000 3800 ini bisa jadikan support. Ya kita lihat lah. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau saya hari ini lihat respon market, kalau bagus ya bisa entry. PTRO ya. Cuman ya lihat kondisi lah. Itu aja untuk PTRO. Target PTRO kalau masuk MSCI harusnya lebih dari 4500. Lewat harusnya 4500. Tapi kita nggak tahu apakah dia bisa masuk atau enggak. Ya. Itu untuk PTRO. Lanjut TEPIA yang ditutup dengan 9575 terkoreksi 1,75%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya TEPIA di distribusi. TEPIA waduh jebol ya. Kalau di grup Burnet Trader tanggal 14 Juli kami udah beli hari Senin. Beli berapa? Di 9.900, TP-nya di 10.500, 10.300, dapat 4 sampai 6%. Bukan 4 ya. Iya 4% sampai 6% kami dapat. Tapi habis itu nggak beli lagi. Wait and see ya. Kemarin kami mau ngincar brand. Tapi ya itu. Ya, jadi itu aja dulu untuk TEPIA. Kalau saya wait and see kecuali dia balik lagi ke atas 9.800 dulu. Balik dulu ke atas 9.800. Siapa tahu hari ini candlenya solid. Kenapa? Karena dia koreksi 2 hari volume kecil. Kita nggak tahu. Tiba-tiba hari ini balik ke arah tembus lagi 9.800. Tembus lagi 9.800. Bagus. Minggu depan arah 10.500. Ya, yang penting minggu ini 2 hari ke depan, hari ini dan besok tembus dulu 9.800. Kalau mau bagus TEPIA. Lanjut. Raja yang ditutup di harga 2.600 terkoreksi 1,51%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Raja akumulasi. Raja di support yang penting gak jebol 2.500 aman. Targetnya kalau ISG bullish di 3 minggu ke depan targetnya masih sama 2.900. Minimal 10% dapat 1 sampai 3 minggu ke depan. Kita lihat. Catatan jangan jebol berapa? 2.500. Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 7.500 terkoreksi 2,59%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Ratu di distribusi. Ratu kepentok resisten wajar. Tapi kan dia naik dari 7.000. Sampai berapa kemarin naiknya tuh? Sampai 7.700. Lumayan 10% kan dikasih. Jadi kalau koreksi wajar. Jadi kalau dia koreksi ke 7.000 sikat beli. Kenapa? Pandangan saya masih sideways. Kenapa? ISG belum saatnya downtrend. Masih arah atas ISG. Kalau ISG koreksi itu koreksi tipis. Tapi kemungkinan besar ya jelek-jeleknya sideways ISG. Ratu juga sideways. Ratu juga sideways. Terus kalau ISG rebound lagi. Ratu balik arah lagi. Ya akan uji 7.900 8.000. Ya, lebih cenderung kemana Ratu? Masih cenderung ke atas. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Apalagi channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.